Baik, Bapak Ibu Saudara, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Temanya ini berharap hanya kepada Tuhan. Mari kita buka di Markus 6 ayat 7 sampai 9. Ia memanggil kedua belas murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Ayat 9, boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Nah, saudara, inilah kisah tentang Yesus yang mengutus 12 muridnya untuk memberitakan Injil, saudara. Dalam kisah ini, Tuhan Yesus memberitakan kepada mereka instruksi yang mereka harus taati selama dalam perjalanan mereka memberitakan Injil. Nah, saudara, ada kebenaran yang Tuhan mau kita mengerti dan kita alami dalam kisah ini. Kisah ini saya percaya bukan hanya spesifik tentang pelayanan misi atau pemberitaan Injil, saudara ya, tetapi dapat juga ini tentang perjalanan kita mengiring Tuhan. Sekarang kita lihat lagi Markus 6 ayat 7, saudara. Kita akan lihat satu persatu ya, saudara. Ia memanggil kedua belas murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Nah, saudara, dikisahkan di ayat 7 ini, Tuhan itu memanggil kedua belas murid. Dia lalu mengutus mereka jalan berdua-dua dan memberi mereka tuh kuasa atas roh jahat. Saudara, di sini kita bisa lihat ya, Tuhan Yesus memanggil kedua belas murid, saudara. Dalam amanat agung di Matius 28 ayat 19 dikatakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, saudara, ini adalah murid, bukan pengikut yang dia utus menjalankan misi ini. Murid itu adalah seorang yang mau belajar dan taat kepada gurunya. Dia mau kita menjadi muridnya, saudara. Seorang pengikut itu mengikuti Yesus ya, untuk mendapatkan sesuatu atau berkat dari Tuhan Yesus selalu. Tetapi seorang murid itu mengikuti Yesus, belajar taat, dan dia akan menjadi seperti Yesus nantinya, saudara. Nah, saudara, sudahkah kita menjadi muridnya? Atau kita hanya sebagai pengikut saja saat ini? Nah, kita lanjut ya, saudara. Di ayat ini dikatakan, Yesus mengutus mereka berdua-dua, saudara. Dalam perjalanan misi adalah sangat efektif, saudara. Ketika mereka berjalan berdua-dua, kita seorang menjadi lemah, seorang itu menguatkan, saudara. Firman Tuhan di Pengkhotbah 4 ayat 9 mengatakan, berdua itu lebih baik daripada seorang diri. Dengan berdua mereka bisa saling tolong-menolong, saudara. Dan ketika kita dipanggil dan diutus Tuhan, kata berdua-dua itu juga bisa berarti kita berjalan sebenarnya tidak sendirian. Ada Tuhan yang menyertai kita senantiasa. Ketika kita ada di pusat kehendaknya, saudara, penyertaan itu akan termanifestasi dalam pelayanan yang kita lakukan. Dan itu memang sesungguhnya yang terjadi, saudara. Tahukah, saudara, sejak kita menerima Tuhan Yesus, Roh Kudus itu memang tinggal dalam diri kita. Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita, saudara. Jadi ketika kita melakukan misi dari Tuhan, itu sebenarnya kita berjalan bukan sendirian, saudara. Ada Tuhan yang menyertai kita. Nah, selanjutnya, ia memberi murid-murid itu kuasa atas roh-roh jahat, saudara. Nah, saudara, minggu lalu itu Pastor Doni menyampaikan khotbah tentang hidup sebagai pemenang. Ya, ada firman Tuhan yang beliau kutip di Yakobus 4 ayat 7, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Nah, kuasa atas roh-roh jahat itu ada pada murid-murid ketika mereka taat dan pergi untuk melaksanakan kehendaknya. Sebenarnya kita tidak akan sanggup melawan iblis, saudara. Hanya ketika kita menundukkan diri dan taat kepada Tuhan, kuasa Tuhan itu menyertai dan kita sanggup mengusirnya. Saudara, pelayanan yang Tuhan suruh itu selalu ada kuasa, saudara. Pelayanan yang bukan datang dari Tuhan, itu kuasanya tidak terjadi. Jadi, betapa pentingnya kita tuh menundukkan diri kepada Tuhan, saudara ya. Kita taat, maka kita akan sanggup mengusir roh jahat. Nah, kita lihat ayat selanjutnya di Markus 6 ayat 8.
Saya bacakan ya. Dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ingkat pinggang pun jangan. Nah, saudara, di sini Tuhan itu berpesan kepada mereka. Kalau di terjemahan lain itu dia komen gitu ya. Dia perintahkan secara tegas, tidak kompromi artinya, saudara. Dia katakan jangan bawa apa-apa ya ketika menjalankan misi atau memberitakan Injil ya dalam pelayanan mereka. Jangan bawa apa-apa. Jangan bawa roti, bekal, dan uang. Tuhan bilang hanya tongkat ini. Ini apa maksudnya, saudara? Saudara, ini kebalikan dari apa yang biasa kita pikirkan dan bayangkan ya. Kita biasa membayangkan ketika kita pergi melayani Tuhan, kita pergi mempersiapkan segala sesuatunya, saudara. Kita harus persiapkan segala sesuatunya. Ada firman Tuhan yang mengatakan ketika orang mau membangun sesuatu, orang itu harus hitung anggarannya dulu, saudara. Apa biayanya cukup, ya. Dan kalau orang mau perang, ya, dikatakan seorang raja itu harus hitung dulu berapa pasukannya. Kalau yang mendatangi itu lebih banyak, saudara. Nah, apakah ini bertentangan, saudara? Kok Tuhan bilang jangan bawa apa-apa kecuali tongkat, saudara? Bukankah wajar kalau kita pergi melakukan kehendaknya, melakukan pelayanannya, kita melayani dia, kita perlu persiapan, saudara. Nah, saudara jangan salah mengerti di sini, dan kita harus pahami ini, saudara. Yang Tuhan sampaikan di sini adalah kita jangan bergantung kepada benda-benda atau hal-hal yang sekiranya membantu supaya perjalanan misi kita atau pelayanan itu sukses, saudara. Di mana kita berpikir kalau tidak ada ini, itu, pelayanan ini akan gagal. Yang Tuhan mau di sini adalah total percaya, total tergantung pada Tuhan. Tuhan tahu persis apa yang kita butuhkan, saudara. Dia tahu A sampai Z. Dia tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Ketika kita bergantung penuh, percaya penuh, ide-ide itu akan muncul, saudara, dari Tuhan sendiri. Dan kebutuhan kita pun akan tercukupi, saudara. Nah, ketika kita kurang percaya, saudara, yang ada apa? Ide-ide kita atau ide-ide manusia yang muncul. Dan kita tidak akan bisa mengenapi apa yang menjadi kehendaknya, saudara. Nah, roti, bekal, dan uang itu bicara sebenarnya sesuatu yang kita butuhkan. Ya, kita memang butuh itu, saudara. Tapi Tuhan bilang, jangan bawa. Maksudnya jangan tergantung dari itu, saudara. Dan itu artinya apa lagi? Tuhan sebenarnya akan menyediakan, saudara. Itu 100% garanti, ya, saudara. Tuhan itu Allah yang luar biasa, Allah yang besar, dia akan sanggup, saudara. Nah, kita lanjut ya, saudara. Di ayat berikutnya dikatakan kecuali tongkat, yang lain jangan bawa. Ini apa maksudnya, saudara? Nah, saudara, tongkat itu bicara otoritas atau wewenang. Nah, contohnya paling jelas adalah tongkat Musa. Saudara. Dengan tongkat itu, kuasa Tuhan tuh dinyatakan. Sampai Laut Merah pun terbelah, saudara. Nah, kita pergi menjalankan misi dari Tuhan, kita melayani Tuhan, Tuhan itu perlengkapi kita sebenarnya dengan otoritas, yaitu tongkat itu. Tongkat itu ya, kalau sekarang kita hidup perjanjian baru, kita di zaman ini ya, kita nggak perlu bawa tongkat itu, saudara. Tapi dia berikan apa, saudara? Namanya, yaitu nama Yesus, saudara. Nama Yesus itu berkuasa sekali. Nah, kita bisa lihat di Filipi 2 ayat 10, saudara. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Oleh sebab itu kita ingat, saudara, kita ini sudah diberikan otoritas. Dalam nama Yesus itu semua bertekuk lutut, semua harus tunduk, saudara. Itu bukan hanya di atas langit, di atas bumi, di bawah bumi, semuanya. Artinya tidak ada yang terkecuali, semuanya harus tunduk dalam nama itu. Nah, oleh sebab itu ketika Tuhan berpesan kepada muridnya, dia perintahkan, jangan bawa apapun kecuali tongkat. Tuhan kasih kita tuh otoritas. Karena di dalam nama Tuhan Yesus, semua tuh harus tunduk.
Semua rintangan halangan itu harus pergi di dalam nama Yesus. Oleh sebab itu, saudara, jangan ragu-ragu untuk menggunakannya. Kita percaya penuh. Kita katakan dengan segenap hati kita. Dan itu akan terjadi, saudara. Nah, kita lanjut di Markus 6 ayat 9. Dikatakan, boleh memakai alas kaki, tapi jangan memakai dua baju. Nah, saudara, Tuhan Yesus tuh melanjutkan perintahnya kepada muridnya, yaitu mereka boleh memakai alas kaki, tapi jangan memakai dua baju atau baju rangkap. Jangan memakai itu. Nah, saudara, di zaman itu memakai alas kaki atau sandal itu sangat diperlukan, saudara. Karena itu kan memproteksi kaki dari permukaan yang panas dan kasar di jalan-jalan yang mereka lalui. Nah, ada kalanya mereka juga akan melewati padang pasir yang panas itu, saudara. Dan itu suatu yang perlu ada, saudara. Nah, itu apa artinya, saudara ya? Nah, kalau kita baca di ayat itu dikatakan boleh memakai alas kaki. Tetapi sebenarnya ya uh, boleh pakai itu kita bisa interpretasikan boleh pakai atau tidak. Tapi kalau di terjemahan bahasa Inggris dikatakan pakailah sandal. Tuhan itu kasih petunjuk pakai. Itu bukan suatu pilihan pakai. Nah, sandal ini bicara apa atau alas kaki itu, saudara? Kita baca di Efesus 6 ayat 15. Kakimu kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi ini ya Tuhan maksud, saudara. Dalam melakukan apa yang menjadi pelayanan atau misi Tuhan, kita harus punya hati yang rela, rindu untuk menyampaikan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, saudara. Ini adalah amanat agung yang menjadi visi Tuhan. Kita harus punya hati untuk jiwa-jiwa, saudara. Ingat, saudara, kita pun dulu orang yang terhilang. Saya juga, saudara. Kalau bukan karena ada orang yang mengajak, kita tetap orang terhilang, saudara. Kita nggak ada di sini, saya nggak ada di sini, kita nggak bisa ketemu, saudara. Tidak ada gereja, saudara. Jadi pelayanan apapun bentuknya, ujung-ujungnya harus jiwa-jiwa, saudara. Jiwa-jiwa diselamatkan, jiwa-jiwa disembuhkan, jiwa-jiwa dipulihkan, dan seterusnya. Jadi orientasinya semua harus jiwa. Itu yang dimaksud boleh memakai sandal atau memakai alas kaki, saudara. Nah, sekarang kita masuk yang terakhir, saudara. Kita akan gali apa maksud jangan memakai dua baju. Nah, saudara, baju itu ya, secara sederhananya adalah sebagai alat penutup atau pelindung tubuh kita, saudara. Baju itu juga menunjukkan tentang jabatan, pangkat, gender, atau status orang yang memakainya, saudara. Orang seperti raja atau pejabat tinggi itu ya pakaiannya berbeda dengan kebanyakan orang biasa, saudara. Apalagi ketika mereka menjalankan fungsi dan tugasnya. Itu beda pakaiannya. Nah, seorang panglima perang itu berbeda juga bajunya dengan prajurit biasa, saudara. Nah, saya coba gali ini, sedikit sekali saya temukan, ini apa artinya? Jangan memakai dua baju. Nah, ada sebagian ahli kitab menyatakan, di zaman itu memang kalau orang memakai dua baju, itu artinya orang itu berkecukupan, dan Tuhan ingin muridnya ketika dia ketemu orang-orang, menginjil, melakukan misi, saudara, dikenalilah sebagai orang yang sederhana, saudara. Tetapi terlepas dari pendapat para ahli, saudara, ini yang saya dapatkan sesuai tema yang saya berikan ya. Kita hanya bersandar hanya kepada Tuhan. Tapi untuk menjelaskannya saya harus berikan dua contoh. Mari kita buka di 2 Tawarik 18 ayat 1. Ketika Yosafat kaya dan sangat terhormat, ia menjadi besannya Ahab. Saudara, siapakah Yosafat itu? Siapakah Ahab itu? Yosafat itu adalah raja Yehuda yang takut akan Tuhan. Dia mengikuti jejak Daud leluhurnya dan menjadi seorang raja yang dihormati, bahkan ditakuti oleh negeri-negeri sekelilingnya. Kalau kita baca di pasal sebelumnya, yaitu 2 Tawarik 17, saudara, Yosafat itu dikatakan menjadi seorang yang raja yang makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat.
Jadi kerajaannya kuat sekali, saudara. Nah, sebaliknya, itu siapa Ahab itu, saudara? Dia itu adalah seorang raja yang jahat, saudara. Bahkan di satu Raja-Raja 16 ayat 30, ya, ya, dikatakan Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahulunya. Ya, melakukan yang jahat di mata Tuhan lebih daripada sebelumnya, raja-raja sebelumnya. Bayang ini loh, jahat sekali. Bahkan kita tahu ya, istrinya tuh Isabel itu luar biasa lagi, saudara, wanita yang sangat jahat sekali. Nah, Yosafat ini kan orang yang takut akan Tuhan. Kok bisa sampai menjadi besarnya dari Ahab? Apa dia nggak tahu Ahab itu seorang yang sangat jahat, saudara? Dia pasti tahu, saudara. Nah, apa Tuhan berkenan? Kita lihat di 2 Tawarik 19 ayat 2, saudara. Nah, ketika Yehu bin Hanani pelihat itu pergi menemuinya dan berkata kepada Raja Yosafat, sewajarnya engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan. Maksudnya itu kepada Ahab, ya. Karena hal itu Tuhan murka terhadap engkau. Jadi sudah dikatakan Tuhan itu murka kepada Yosafat, saudara. Mengapa sampai berbesan pada Ahab? Karena, saudara, ya Raja Yosafat itu merasa belum cukup aman, saudara, kerajaannya. Dia lupa bahwa yang menjadikan Raja Yosafat itu kaya, terhormat, dan kuat, kerajaan yang luar biasa kuat, itu Tuhan. Oleh sebab itu dia membuat aliansi militer dengan Raja Israel, itu Raja Ahab, saudara. Saudara, Tuhan tidak berkenan dengan apa yang dilakukan Raja Yosafat. Karena dia mengandalkan orang lain, raja lain supaya semakin kuat, saudara. Nah, bukankah Tuhan selama ini membuat kerajaan ini menjadi sangat kuat? Apa harus ditambah lagi dengan kekuatan manusia, saudara? Nah, ini, saudara, yang saya maksudkan. Ini seperti orang yang memakai dua baju. Dia sudah mempunyai baju yang luar biasa, baju raja, baju kehormatan dan kekayaan, baju yang melindungi dari musuh-musuh. Kan dia seorang yang takut akan Tuhan, saudara, tapi belum merasa cukup aman. Nah, artinya, saudara, dalam menjalankan apa yang menjadi pelayanan kita, dalam mengarungi kehidupan sekalipun, saudara, kita jangan terjebak seperti Raja Yosafat ini. Mungkin kita berpikir, saudara, ya, kalau ada si A, si B, pelayanan kita itu oke. Ada si A yang jago ini, ada B yang pinter ini. Wah, pelayanan kita pokoknya makin hebat deh. Kita aman nih. Tapi, saudara, dan juga kita akan merasa, wah, kalau ada ini ditambah lagi ya, itu kita jadi luar biasa. Tapi kita lupa, sebenarnya ada Tuhan yang sebenarnya menyertai kita senantiasa, saudara. Dalam pelayanan apapun, dalam apa yang itu, Tuhan tuh selalu ada beserta dengan kita. Nggak perlu ditambahin, saudara. Oleh sebab itu, saudara, jangan mengandalkan manusia. Penyertaan Tuhan sendiri itu lebih dari cukup, saudara. Ingat bahwa keberhasilan pelayanan itu datangnya dari Tuhan semata. Nah, sekarang kita lihat contoh kedua. Ini contoh terakhir, saudara. Kita lihat di 1 Tawarik 21 ayat 2. Lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada para pemuka, pergilah, hitunglah orang Israel dari Beersheba sampai Dan bawalah hasilnya kepadaku supaya aku tahu jumlah mereka. Soalnya dalam ayat ini dikisahkan, suatu hari Raja Daud itu memerintahkan Yoab, panglima perangnya, untuk hitung orang Israel, saudara. Dia pengen tahu berapa jumlahnya, seperti itu ya. Kemudian Raja Yoab pergi, dia hitung semua, saudara. Dan dari sensus atau penghitungan yang dia hitung, dia kembali laporkan kepada Raja Daud, didapati berapa, saudara? Ada 1.100.000 orang Israel yang memegang pedang, 470 orang Yehuda yang memegang pedang. Saudara. Nah, sampai di sini, saudara, menghitung kan nggak ada yang salah, seperti nggak ada yang salah. Tapi kalau kita membaca ayat berikutnya, saudara, 1 Tawarik 21 ayat 7. Tetapi hal itu jahat di mata Allah, sebab itu dihajarnya orang Israel. Saudara, mengapa Allah murka, saudara? Mengapa dipandang Tuhan itu jahat, saudara?
Orang cuma ngitung aja kan nggak salah, saudara. Tapi Daud itu adalah, kita tahu kan dia seorang raja yang paling besar dalam sejarah bangsa Israel. Seorang yang mengalahkan Goliat di masa mudanya. Selalu menang perang loh, melawan musuh-musuh Israel. Tetapi seperti Raja Yosafat, Daud tuh nggak merasa cukup aman. Dia tidak mengandalkan raja atau kerajaan lain memang sudah ya. Tetapi dia mau mengandalkan jumlah atau banyaknya pasukan ke pasukannya. Makanya dia perintahkan Yoab untuk melakukan sensus. Nah, coba bayangkan sudah ya. Ini Daud pikir, wah saya punya total pasukan kalau dihitung sudah ya 1.570 gitu ya. Wah aman deh saya. Kerajaannya kuat banget ya. Karena dia bisa ngitung sekarang. Tadinya kan dia nggak tahu berapa. Dipikir-pikir, wah 1.570 orang. Wah ini luar biasa nih, kuat banget ya. Nah, kalau kita baca tentang kisah tentang Raja Daud, Tuhan selalu menyertai Daud dan itu sudah cukup. Musuh semua kalah kok. Nggak perlu tambahin. Apakah penyertaan perlindungan Tuhan masih kurang, saudara? Itu juga sama seperti orang yang pakai baju, dua baju atau baju rangkap. Daud itu punya baju kekuatan, baju kehebatan. Saudara. Tapi Daud ingin merasa lebih aman lagi. Dia tambahin dengan kekuatan pasukannya supaya dia merasa feel lebih secure. Tapi dia lupa selama ini Tuhan yang membawa Daud memang menang perang selalu, saudara. Ingat Gideon yang hanya membuat 300 orang ya. Menang perang atas bangsa Midian. Hanya 300 orang. Bayangin. Jadi bukan jumlah pasukan. Buat Tuhan tuh nggak ada artinya. Satu malaikat aja dia kirim hancur semua pasukan musuh, saudara. Ingat, Tuhan yang selalu berperang buat kita. Itu sebabnya Tuhan bilang jangan memakai dua baju dalam pelayanan misi kita. Dalam apapun itu. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita. Kekuatan kita itu terbatas, sangat terbatas. Saudara. Tapi kuasa Tuhan tuh nggak ada batasnya. Dan itu sudah lebih dari cukup. Kekuatan Yesus lebih dari segalanya, saudara. Baik, saudara, firman Tuhan tidak akan saya panjangkan, saudara. Di akhir dari firman Tuhan ini yang saya bagikan pada malam hari pagi hari ini, saya mau simpulkan yaitu, jadilah murid, saudara. Jangan hanya pengikut. Jadilah orang yang selalu belajar dan belajar. Mau seperti Yesus. Dalam menjalankan misinya, ingat, Tuhan selalu menyertai kita. Saudara. Dia berikan kuasa juga untuk mengalahkan roh jahat. Saudara. Dan saudara, jangan mengandalkan apapun. Total bersandar kepada Tuhan. Bukan kita, tapi biarkan dia yang memenuhi segala sesuatu yang kita butuhkan. Saudara. Ingat, tongkat otoritas itu sudah diberikan. Dalam nama Yesus, saudara, dapat mengalahkan segala rintangan dan situasi apapun. Kita punya apapun ya saat ini, saudara, situasi kehidupan, keuangan, pelayanan, apapun. Kita ingat sudah diberikan tongkat otoritas itu. Terusnya, saudara, punyai hati yang rela dan selalu siap mengabarkan Injil. Saudara, ICC Jakarta itu ada karena jiwa-jiwa. Saya sepakat dengan Pastor Doni, Pastor Desi, saudara. ICC membuka di Jakarta itu hanya karena jiwa-jiwa, bukan ada agenda lain, saudara. Nah, yang terakhir, anugerah dan penyerahan Tuhan itu cukup, saudara. Nggak perlu dia tambah-tambahin lagi. Mengandalkan diri sendiri atau manusia untuk menggenapi apa yang menjadi kehendak dari Tuhan. Akhir kata, saudara, bersandarlah dan hanya kepada Tuhan saja. Itu sudah lebih dari cukup. Amin.